Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Matsit ya. Untuk kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang deret geometri tak hingga. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas deret geometri ya. Nah sekarang yang kita pelajari adalah deret geometri tak hingga. Nah kalau di kemarin ya, deret geometri itu kan begini ya bentuknya ya. Tunggu. Ini ya, ada bentuknya seperti ini, tunggu. Misalnya misalnya saya punya 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah 48 dan seterusnya. Nah kalau kemarin kan ini namanya deret geometri juga ya. Kalau kemarin kan dibatasi sampai misalnya di sini ya ada UN. Nah ketika dia disebut deret geometri tak hingga, maka dia tidak terbatas. Di sini tidak ada UN-nya lagi. Di sini tidak ada UN-nya lagi ya. Jadi UN-nya tidak ada. Dia berarti sampai tak hingga. Sampai tak tahu di mana dia berhenti ya kan. Lalu ada contoh lagi kan kemarin ya. Misalnya kita ubah dari 24 ya. 24 ditambah 12 ditambah 6 ya, ditambah 3 ditambah 3/2 ditambah 3/4 dan seterusnya. Kalau kita sampai UN itu bukan deret geometri tak hingga ya kan, tapi di sini UN ini tidak ada, maka dia disebut dengan deret geometri tak hingga. Dari dua contoh ini ya, dari dua contoh ini kita tahu bedanya ya. Untuk yang pertama, untuk contoh yang ini ya, semakin ke kanan nilainya akan semakin besar ya. Nah karena nilainya semakin besar, dia disebut dengan deret yang divergen. Ini ya, aduh salah lagi, ini dinamakan dengan deret divergen. Sedangkan yang ini ya, yang ini semakin ke kanan ya, semakin dia ke kanan dia akan semakin kecil, maka dia disebut dengan deret konvergen ya, karena semakin ke kanan dia semakin mengecil. Nah pada deret geometri tak hingga fokus kita adalah ke deret konvergen ya, yang dapat kita tentukan hasilnya adalah di deret konvergen. Karena semakin mengecil ya, dia akan mendekati 0 ya. Nanti kita akan belajar limit ya di kelas 12 ya. Nah, tapi nanti ya. Jadi ini akan mendekati 0 ya kan, semakin mengecil maka dia akan mendekati ke 0. Nah, ini nanti yang punya rumus nih. Rumusnya adalah S ya. Tunggu. Ya. Jadi nanti yang ini yang fokus kita ke sini ya. Yang deret konvergen. Ciri-cirinya apa? Nilai mutlak R-nya kurang dari 1 ya, antara 0 sampai 1 ya kan. Nah nanti rumusnya nanti adalah S tak hingga sama dengan A/1 dikurang R. Ini dia yang disebut dengan deret geometri tak hingga. Nah ini rumusnya, simpel ya.
A suku pertama. A suku pertama. Ya, R-nya adalah rasio. Masih ingat ya mencari rasio ya? Bisa U2 per U1 atau bisa juga U3 per U2 dan seterusnya. Ya, atau nanti UN per UN min 1. Nah, S tak hingganya di sini adalah jumlah tak hingga. Tak hingga. Deret geometri. Ya, ini adalah rumus dari deret geometri tak hingga. Contohnya, ya, tentukan jumlah tak hingga dari deret berikut. Ini saya belum dapat soalnya. Tunggu ya, saya tulis dulu. Nah, ada dua contoh ya. Yang pertama ini 12 tambah 4 ditambah 4 per 3 tambah 4 per 9. Ini 9 ya, kelihatannya kayak 5. 9 ini ya. Nah, kita selesaikan dulu untuk contoh yang pertama. Kita cari dulu ya A-nya ya. Jelas A itu adalah suku pertama ya. Suku pertamanya adalah 12. Sedangkan untuk mencari rasio boleh pakai U2 per U1, boleh U3 per U2. Kita ambil U2 per U1 ya, yang lebih mudah. Berapa ini? 4 per 12. Kita sederhanakan masing-masing, kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 4 ya, masing-masing kita bagi dengan 4. Bagi 4 dibagi 4 ya, maka diperoleh rasionya adalah 1 per 3. Langsung kita substitusi ke rumusnya. S tak hingga itu tadi adalah S tak hingga ya, A per 1 dikurang R, maka dikurang R ya, maka A-nya adalah 12 dibagi 1 dikurang 1/3 sama dengan 12 dibagi 1 dikurang 1/3 adalah 2/3. Maka kalau ada pembagian pecahan begini ya, ada pembagian pecahan begini, kita tinggal mengubah menjadi kali, tetapi penyebutnya jadi di atas 3/2. Berapa hasilnya? Coret-coret 6 ya, 6 kali 3 18. Nah, jadi jumlah tak hingganya adalah 18. Kemudian untuk contoh kedua ya, 5. A-nya jelas ya, A-nya adalah 5. R-nya berapa di sini? U2 per U1. 10 dibagi 5. 2. Perhatikan, jelas ya, kalaupun kita tidak mencari suku pertama dan rasio seperti ini, kita sudah bisa memprediksi ya, bahwasanya semakin ke sana dia akan semakin besar. Maka ini adalah deret yang divergen. Kalau seperti ini ya, maka apa? Ya sudah, kita tulis ya. Karena R-nya ya lebih dari 1, maka S tak hingganya tidak dapat ditentukan, atau hasilnya juga sama, tak hingga, ya kan? Karena semakin besar, kita tidak tahu dia berhentinya di mana. Bisa sampai 1 juta, bisa sampai 1 miliar, ya kan? Kan ini semakin ke sana semakin besar. 40 ya. Nanti 80, berapa lagi? 160,
berapa lagi? 320, 640, 1280, dan seterusnya ya. Maka tidak bisa ditentukan hasil akhirnya. Jadi fokus di deret geometri tak hingga itu adalah yang rasionya seperti ini ya. Rasionya antara 0 sampai 1. Begitu ya. Oke, ada contoh lagi di sini. Dibalik ya sekarang ya. Ini rasionya 1/3. Jumlahnya 4,5. Maka suku pertamanya berapa? Nah, kita selesaikan. Kita tulis lagi ya. R-nya, rasionya adalah 1/3. R sama dengan 1/3. S tak hingganya adalah 4,5 ya. Kita substitusikan S tak hingga itu rumusnya adalah A/1 dikurang R. Kita substitusikan ya, 4,5 sama dengan A 1 dikurang 1/3. 4,5 ya. 4,5 sama dengan A dibagi 2/3 ya. Maka langsung A-nya dapat berapa? 4,5. Ini naik ya. Kali silang ya. Tinggal dikalikan 2/3. Ini kasusnya berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan pembagian ya. Nah, ini dia. Aduh. Yang ini kan pembagian. Maka ketika naik ke atas, penyebutnya menjadi pembilang ya, dibalik ya. Kalau ini tidak ya. Yang ini itu ya ini. Ini kali silang biasa. Jadi tetap dikalikan 2/3. Hati-hati ya. Nah, A-nya dapat berapa ini? 4,5 bagi 3, 1,5 kali 2, 3. Ya sudah di sini. Jadi A ya, atau suku pertama. Suku pertama sama dengan 3. Selesai ya. Oke, untuk contohnya ini ada 2 lagi contoh ya. Nah, ini dia. Dibalik sekarang ya. Yang diketahui adalah jumlahnya dan suku pertama. Oke. Dibalik sekarang. A-nya ditanya, A-nya berapa? A-nya sama dengan 30. S tak hingganya sama dengan berapa? 80 ya. Kita substitusikan. S tak hingga itu adalah A1 dikurang R. Ya, berarti di sini adalah 80 sama dengan 30/1 kurang R. Kali silang seperti tadi ya. Berarti di sini adalah 80 dikali 1 kurang R sama dengan 30. Kalikan 80 ya, dikurang 80R sama dengan 30. Di sini negatif 80R sama dengan 30. 80-nya ke sini, pindah ruas ke sebelah kanan ya, dikurang 80. Berarti sama dengan berapa? Negatif 80R sama dengan negatif 50. Maka R-nya adalah negatif 50 dibagi negatif 80. Sama dengan dia sama-sama punya negatif ya. Sama-sama punya 0, dapat 5/8.
Jadi rasionya 5/8. Udah selesai. Nah, ini soal cerita terakhir ya. Soal cerita. Jadi untuk kasus deret geometri ini banyak soal ceritanya ya. Salah satunya berikut nih contohnya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Jadi untuk sebagai ilustrasi ini ya, ada ilustrasi misalnya. Ini bolanya jatuh dari atas. Kalau jatuh berarti dari atas ke bawah ya. Nah, ini setinggi 80. Ini bolanya 80 meter. 8 meter, sorry. 8 meter ya. Nah, setiap menyentuh lantai, ini lantainya misalnya lantainya ya. Memantul tingginya adalah 3/8. Nah, berarti dia akan memantul ke atas ya. Memantul ke atas, lihat yang garis biru. Memantul ke atas 3/4-nya. Berarti apa? 3/4 kali 8. Berapa ya? 6 meter ya. Nah, begini terus ya nanti ya polanya. Dari atas, berarti kan dari atasnya ke sini ya. Ini jatuh lagi ke bawah. Sama ya. Nanti seterusnya. Ketika sudah jatuh lagi nanti berikutnya mantul ya kan. Mantul 3/4-nya. Memantul 3/4-nya lagi. Nanti jatuh lagi. Nah, setiap pantulan itu 3/4-nya. Tapi kalau jatuh tetap sama ya. Nah, misalnya ini kan mantulnya 6 meter, berarti nanti jatuhnya juga 6 meter. Nah, sampai seterusnya sampai dia berhenti. Berarti ini adalah deret tak hingga, ya kan? Nah, di sini ada 2 lintasan kalau kita perhatikan ya. Ada lintasan naik dan lintasan turun. Ini cara pertama saya pakai yang namanya lintasan ya. Atau boleh juga kalau misalnya di sini ya ada 2 kali ya. Ada 2 yang sama banyaknya. Ya kan, ini kan 2 nih. Lintasan naik dan lintasan yang turun. Berarti nanti ini 8 meter ditambah 2 kali S tak hingga. Ya kan, panjang lintasan 8 meter ditambah 2 S tak hingganya. A nya bukan dari 8 ya, tetapi A nya dari mana? Dari yang ini. Aduh, salah lagi. A nya dari yang ini ya, 6 meter. 6 meter ini A nya. Berarti nanti kita masukkan ya, A-nya 6 meter. 6 per 1 dikurang R. R-nya adalah 3/4. Berarti nanti di sini sama dengan 8 ditambah 2 kali ya 6 per 1/4 sama dengan, kita kalikan dulu ya, bukan ditambah dengan 8-nya dulu ya. Ingat, dikalikan dulu ini. Nah, berapa nih? 2 kali 6 kali 4 per 1. 8 ditambah 12 kali 4. 48. Sama dengan berapa ini? 56 meter. Jadi panjang lintasan bola adalah
56 meter. Nah, selesai. Oke, sampai di sini ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.